Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Dwi Rehatutulaisya dengan NIM 034 dari kelas 2025D Manajemen. Pada video ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional dilihat dari perspektif Korea Selatan. Yang pertama yang kita bahas yaitu profil negara. A. Kondisi ekonomi. Korea Selatan memiliki PDB nominal sekitar 1,8 hingga 1,9 triliun dolar Amerika Serikat, menjadikannya salah satu dari 15 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 1,9% pada tahun 2026, didukung oleh ekspor dan kebijakan fiskal pemerintah. Tingkat inflasi relatif terkendali di kisaran 2% pada tahun 2025, mencerminkan stabilitas makroekonomi yang cukup baik meski sempat diwarnai ketidakpastian politik dalam negeri. B. Posisi perdagangan global. Korea Selatan merupakan salah satu eksportir utama dunia, masuk dalam 10 besar eksportir global. Total ekspor mencapai sekitar 700 miliar dolar Amerika Serikat dengan komoditas unggulan berupa semikonduktor, otomotif, dan industri perkapalan. Yang perlu kita perhatikan adalah dominasi sektor semikonduktor. Samsung dan SK Hynix, dua raksasa chip Korea, memimpin pasar memori global. Ekspor semikonduktor terus meningkat seiring tingginya permintaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara global. Mitra dagang utama Korea Selatan adalah China, Amerika Serikat, dan Jepang. Tiga raksasa ekonomi yang memiliki posisi berbeda dalam peta geopolitik konflik Iran dan Amerika Serikat ini. C. Ketergantungan energi. Inilah inti kerentanan Korea Selatan. Negara ini mengimpor lebih dari 90% kebutuhan energinya dari luar negeri. Tidak ada cadangan minyak atau gas bumi domestik yang berarti. Perhatikan tiga angka ini. Pertama, sekitar 70% minyak mentah Korea Selatan berasal dari kawasan Timur Tengah dan hampir semuanya didistribusikan melalui Selat Hormuz. Selat ini adalah jalur kapal tanker tersibuk di dunia dan kini berada tepat di pusat konflik Iran dan Amerika Serikat. Kedua, sekitar 20% LNG atau gas alam cair Korea berasal dari negara-negara Timur Tengah, terutama Qatar dan Uni Emirat Arab. Ketiga, secara keseluruhan lebih dari 90% kebutuhan energi nasional Korea Selatan dipenuhi dari impor. Ini bukan sekedar angka statistik, ini adalah kerentanan struktural yang secara langsung mengancam keberlangsungan industri terbesar Korea, semikonduktor ketika jalur energinya terganggu. Seperti yang tertera di bagian bawah slide, hampir seluruh minyak mentah Korea Selatan diangkut melalui Selat Hormuz, jalur yang kini terdampak langsung oleh konflik Iran dan Amerika Serikat. Selanjutnya, kita membahas hubungan Korea Selatan dengan Iran dan Amerika Serikat. Sebelum membahas dampaknya, penting untuk memahami bagaimana posisi Korea Selatan di antara Iran dan Amerika Serikat. Hubungan Korea Selatan dengan Iran. Secara diplomatik, Korea Selatan dan Iran menjalin hubungan sejak tahun 1962, namun hubungan ini mengalami pasang surut, terutama akibat isu nuklir Iran dan sanksi internasional yang mengikutinya. Secara perdagangan, Iran pernah menjadi salah satu mitra dagang utama Korea Selatan di Timur Tengah, terutama dalam sektor energi. Namun sejak Amerika Serikat memberlakukan sanksi keras terhadap Iran pada tahun 2018, volume perdagangan kedua negara menurun secara signifikan. Perusahaan-perusahaan Korea terpaksa menarik diri dari Iran agar tidak dikenai sanksi sekunder dari Amerika Serikat. Secara geopolitik, tidak ada aliansi formal antara Korea Selatan dan Iran. Hubungan keduanya bersifat pragmatis dan didorong oleh kepentingan ekonomi semata. Hubungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Berbeda jauh dengan Iran, hubungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat jauh lebih strategis dan mengikat. Secara diplomatik, keduanya terikat perjanjian pertahanan bersama yang telah berlangsung sejak tahun 1953 dengan sekitar 28.500 personel militer Amerika yang ditempatkan di wilayah Korea Selatan. Secara perdagangan, hubungan keduanya kuat melalui perjanjian perdagangan bebas serta kerjasama di berbagai sektor strategis, terutama teknologi dan industri pertahanan. Secara geopolitik, ketegangan di Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat dan Iran secara langsung meningkatkan risiko gangguan terhadap aliran energi global. Dan Korea Selatan sebagai salah satu importir energi terbesar di dunia berada di garis depan risiko tersebut. Selanjutnya, kita membahas dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan. A. Dampak ekonomi.
Konflik Iran dan Amerika Serikat yang memanas sejak awal 2026 memberikan dampak ekonomi yang langsung dan signifikan bagi Korea Selatan. Mari kita lihat 3 indikator utama. Harga minyak Brent melonjak ke kisaran 90 hingga 119 dolar Amerika Serikat per barel sepanjang Maret 2026. Ini adalah lonjakan yang sangat berat bagi Korea Selatan yang setiap kenaikan harga minyak langsung menekan biaya produksi nasional. Cadangan minyak strategis Korea Selatan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik sekitar 200 hari. Ini memberikan sedikit ruang napas, namun tidak cukup jika konflik berkepanjangan. Program stabilisasi pasar senilai 100 triliun won atau setara dengan 68 miliar dolar Amerika Serikat telah diaktifkan oleh pemerintah untuk menopang kondisi ekonomi. 3 dampak utama yang perlu digarisbawahi. Pertama, lonjakan harga energi dan tekanan inflasi. Kenaikan harga minyak hingga 90-119 dolar Amerika Serikat per barel secara langsung meningkatkan biaya produksi di hampir semua sektor industri. Tekanan inflasi menguat dan pertumbuhan ekonomi terancam terpangkas. Kedua, gangguan pada industri semikonduktor. Ini adalah dampak yang paling serius. Industri chip bergantung pada bahan baku berbasis petrokimia seperti nafta serta helium yang sebagian besar pasokannya berasal dari Timur Tengah, khususnya Qatar. Jika pasokan bahan baku ini terganggu, lini produksi Samsung dan SK Hynix ikut terancam. Ketiga, respon cepat pemerintah. Pemerintahan Korea Selatan tidak tinggal diam. Mereka mengaktifkan program stabilisasi pasar senilai 100 triliun won, memanfaatkan cadangan strategis dan membentuk koordinasi lintas kementerian untuk menjaga stabilitas pasar. B. Dampak perdagangan internasional. 5 dampak perdagangan yang perlu kita cermati. Pertama, gangguan atau peningkatan resiko di Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat-Iran secara langsung berpotensi menghambat distribusi minyak menuju Korea Selatan. Ini bukan risiko yang abstrak. Kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak untuk Korea melewati selat ini setiap harinya. Kedua, gangguan transportasi di kawasan Timur Tengah juga berdampak pada distribusi logistik secara lebih luas, termasuk rute penerbangan kargo dan mobilitas tenaga kerja internasional. Ketiga, biaya logistik dan asuransi pengiriman meningkat tajam. Ketika jalur pelayaran dianggap beresiko tinggi, perusahaan asuransi dan pelayaran menaikkan premi dan tarif mereka, dan beban ini akhirnya ditanggung oleh konsumen dan produsen. Keempat, kenaikan biaya produksi ini pada akhirnya berpotensi menurunkan daya saing ekspor Korea Selatan di pasar global. Produk Korea menjadi lebih mahal untuk diproduksi, sehingga harga jualnya ikut meningkat. Kelima, proyek-proyek Korea Selatan di kawasan Timur Tengah ikut terancam. Korea memiliki banyak proyek konstruksi, infrastruktur, dan energi di kawasan itu yang kinerjanya sangat bergantung pada stabilitas geopolitik setempat. C. Dampak bisnis dan investasi. Pada level perusahaan ada 4 dampak yang terasa langsung. Yang pertama, kenaikan biaya operasional menjadi beban utama. Harga energi yang melambung dan gangguan pasokan bahan baku memaksa perusahaan untuk merevisi proyeksi biaya dan margin keuntungan mereka. 2. Resiko gangguan pasokan. Menjadi ancaman yang serius, ketergantungan pada impor energi yang sangat tinggi membuat perusahaan-perusahaan Korea sangat rentan jika rantai distribusi global terganggu. Ketiga, ketidakpastian global meningkat. Konflik geopolitik menciptakan ketidakpastian yang mempersulit perencanaan bisnis jangka menengah dan panjang, termasuk keputusan ekspansi, investasi modal, dan rekrutmen. Keempat, perubahan perilaku investor juga terjadi. Di tengah kondisi global yang tidak stabil, investor cenderung lebih berhati-hati, bahkan beberapa memilih untuk menunda atau membatalkan rencana investasi di Korea dan kawasan Asia. D. Dampak strategi bisnis. Di sisi strategi, konflik ini mendorong Korea Selatan untuk melakukan penyesuaian jangka panjang yang fundamental. Yang pertama, diversifikasi sumber energi menjadi prioritas. Korea mulai aktif mencari alternatif pasokan energi di luar Timur Tengah, termasuk dari Australia, Amerika Serikat, dan kawasan Pasifik. 2. Penguatan kerjasama dengan Amerika Serikat dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus memperluas opsi impor LNG dari produsen Amerika Serikat. Ketiga, pengembangan energi terbarukan mendapat dorongan baru. Pemerintah dan industri mulai mempercepat investasi pada energi nuklir, tenaga surya, dan sumber energi alternatif lainnya sebagai strategi ketahanan jangka panjang. Keempat,
Pengurangan ketergantungan impor secara struktural menjadi arah kebijakan nasional, bukan hanya sebagai respon krisis, tetapi sebagai transformasi model energi Korea secara fundamental. Yang terakhir, kesimpulan. Dari seluruh analisis yang telah saya paparkan, ada 4 poin kesimpulan utama. Yang pertama, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap konflik Iran dan Amerika Serikat. Ketergantungan energi yang sangat tinggi dengan lebih dari 90% kebutuhan energi dipenuhi dari impor menjadikan Korea Selatan sangat sensitif terhadap setiap guncangan di jalur energi global. Kedua, gangguan pada Selat Hormuz secara langsung mengancam industri semikonduktor, di mana semikonduktor adalah tulang punggung ekonomi Korea Selatan. Keterbatasan bahan baku seperti nafta dan helium dapat menghambat produksi chip secara signifikan, dengan dampak yang bisa merembet ke seluruh rantai nilai teknologi global. Ketiga, Korea Selatan menghadapi dilema strategis yang tidak mudah. Di satu sisi harus mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat yang menjadi pilar keamanannya, di sisi lain harus melindungi kepentingan ekonominya di kawasan Timur Tengah. Keempat, di balik krisis ini terdapat peluang transformasi. Konflik ini menjadikan momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber pasokan dan percepatan pengembangan energi terbarukan. Demikian analisis saya mengenai dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional dari perspektif Korea Selatan. Korea Selatan adalah contoh nyata bahwa dalam bisnis internasional, ketergantungan struktural pada satu jalur pasokan adalah risiko geopolitik yang nyata. Konflik di belahan dunia lain bisa langsung mengaruhi dunia industri di negara. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.